Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baiklah, ini untuk KMI Rijal, KMI Putra. Kita lanjutkan bab Al-Hajr. Terakhir kita Al-Qard itu ya. Bab Al-Qard, utang. Nah, sekarang Al-Hajr. Al-hajru lughatan, hajar secara bahasa itu al-man'u, melarang. Wa syar'an, dan secara syariat itu al-man'u, mencegah, melarang. Min tasarrufin khosin, dari mentasarrufkan hal yang sifatnya khusus, yaitu mentasarrufkan harta. Dilarang dia mentasarrufkan hartanya. Bisa babin khosin, dengan sebab khusus. Khusus misalkan dia terlilit utang, nah itu ya gitu. Nah, itu secara syariat. Jadi hal mencegah seseorang dari mentasarrufkan yang sifatnya khusus ya, mentasarrufkan harta. Kalau mentasarrufkan diri enggak masalah. Nah, misalkan dia menerima kontrak kerja. Nah, tapi nanti ada juga ya hajar untuk tapi madzhab Hanafi ya. Orang bakdo menerima orderan banyak sekali ya, dilarang oleh hakim. Ini ordernya wakeh banget, mbok tompo gak iso ndadekno. Nah, ini. Jadi tasarruf khusus ya, bisa macam-macam tapi dia sifatnya khusus. Bisa babin khosin, dengan sebab khusus, Nanti kita lihat bawahnya aja. Kemudian anwaul hajar. Macam-macam hajar. Anwaul hajar isnani. Macam-macam hajar itu ada dua. Satu, nauk yang pertama masyuri'ah, apa yang disyariatkan, limaslahatil mahjuri alaihi, untuk kemaslahatan orang yang dilarang untuk mentasarrufkan hartanya. Wa tahtahu afrod, dan di bawah nauk yang pertama ini ada beberapa individu. Wa masyuri'ah limaslahati ghairihi, dan apa yang disyariatkan untuk kemaslahatan selainnya. Apa yang disyariatkan untuk kemaslahatan selainnya. Wa tahtahu afrod, dan di bawahnya juga ada macam-macam. Nah, famin afrodil awal, maka di antara individu-individu yang masuk ke nauk pertama, yaitu disyariatkannya hajar ya untuk kemaslahatan dirinya, itu diantaranya adalah al-hajr filmal, melarang ngelola harta, alas safih, atas safih. Siapa as-safih? Wa al-mubadziru limalihi, orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Nah, itu nauk yang pertama ya, diantara contoh individu yang dihajar untuk nauk yang pertama. Wa min afroditsani, dan di antara individu-individu ya yang masuk dalam nauk kedua adalah al-hajru, adalah melarang alal muflis, atas muflis. Nah, muflis itu orang yang terlilit utang, fi a'yani malihi, dalam zat hartanya. Wa huwa syar'an ya. Muflis itu secara syariat adalah man zada dainuhu, orang yang utangnya melebihi. Utangnya al-halu, yang harus dibayar saat itu, sekarang kan ya. Al-lazimu, yang lazim, utangnya lazim ya. Utang lazim itu ya kayak yang kita bahas pada minggu lalu pada bab Al-Qard. Kalau yang tidak lazim itu ya misalnya angsuran budak mukatab, itu kan tidak lazim. Nah, ini yang lazim ya, utang ya utang. Al-li-adami, utangnya untuk adami, maksudnya untuk manusia. Kalau tanggungan untuk Allah tidak masuk kategori al-muflis itu ya. Misalnya dia belum bayar zakat, nah itu tidak masuk kategori yang mana dia disebut al-muflis. Al-muflis itu utangnya li adami. Nah, ala malihi, di mana utang tadi kan menjadi tanggungan atas hartanya. Ala mali, atas hartanya. Itu nauknya. Nah, kemudian suratul hajar alas safih, bentuk
melarang ya, mengelola harta atas si safih, atas orang yang menghambur-hamburkan harta. Suratul hajar alas safih, bentuk melarang mentasarufkan harta alas safih ya, atas safih ya, orang yang menghambur-hamburkan harta adalah ayyubadziru amr. Misalnya ya, Amr itu menghambur-hamburkan limali uangnya, hartanya. Ba'da rustihi, setelah dia itu pintar, maksudnya balik, akil balik. Tapi kok perilakunya terhadap harta kayak begitu. Hartanya dihambur-hamburkan. Nah, hakim tahu lah, ini kalau begini caranya hartanya habis ya. Fayaqulu al-hakim. Lalu hakim mengatakan, mana tu amron, saya melarang Amr minat tasarrufi fi malihi. Saya larang dia dari ngelola hartanya, memberikan hartanya ke orang dilarang, gitu kan ya, seperti itu. Untuk beli-beli sesuatu yang mungkin sifatnya gede-gede ya, dilarang. Nah, itu hajar alas safi, bentuknya kayak begitu. Kemudian suratul hajar al muflis, bentuk hajar atas si muflis. Siapa si muflis itu? Adalah orang yang terlilit utang. Suratul hajar alal muflis, bentuk hajar alal muflis, bentuk apa itu istilahnya, melarang ngelola harta atas si muflis, atas orang terlilit utang, utangnya yang saat itu harus dibayar halan ya, utangnya lazim gitu ya. Ada definisinya tadi ya, muflis itu. Ayakuna li Zaid, ada bagi Zaid. Li itu berarti menunjukkan keuntungan. Jadi li Zaid berarti Zaidnya itu yang memberi utang. Ala Amr, atas Amr, berarti Amrnya yang berutang. Jadi Zaid memberi, Zaid punya piutang atas Amr, dia Amrnya yang utang. Alfu dinar, 1000 dinar. Dainan berupa utang ya, halatan yang jatuh tempo saat itu, lazimatan yang lazim. Maksudnya yang utang yang apa, yang sebenar-benarnya utang ya, zaidatan yang melebihi ala malihi, atas hartanya. Fayatlubu Zaid, lalu Zaid meminta, atau yang meminta Amr, au huma, atau dua-duanya, minal hakim, dari hakim meminta al hajro, agar hakim menghalangi si Amr. Nah, agar meminta hakim al hajro untuk menghalangi ya, mentasarufkan harta ala Amr, atas Amr. Jadi bisa jadi yang datang itu si Amrnya memang, supaya apa? Mungkin Amr ini orangnya nggak enakan hati. Kemudian kalau nanti ada orang meminta uang darinya terus dia kasih, padahal Amr punya utang sama Zaid. Nah, maka Amr datang ke hakim, pengadilan, agar pengadilan itu memberi larangan atas Amr untuk ngelola hartanya. Ini misalnya begitu kan. Nanti kalau dia tidak enak hati, ada orang minta dikasih sementara dia punya tanggungan atas si Zaid, kan repot si Zaidnya. Nah, jadi memang kita bisa memberi reasoning ya, alasan, lu kok bisa yang datang ke hakim malah Amrnya, ya bisa saja, atau dia takut untuk melanggar syariat. Nah, sehingga dia mendatangi hakim itu ya. Baik gitu ya. Fayaqulu al hakim, lalu hakim mengatakan, mana'tu amron, saya larang Amr minat tasarruf, untuk mengelola ya, membelanjakan harta, fi a'yani mali, dalam zat hartanya. Nah, itu surah hajar. Baik, itu apa itu hajar dari kitab Al-Yaqutun Nafis. Sekarang kita lanjutkan hajar dari kitab Matan Abu Suja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.